Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sebuah gambar dan akan saya berikan pendapat saya. Saya akan berikan tambahan-tambahan informasi yang diperlukan untuk memahami gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah gambar tentang proses strategi dibuat atau strategi risiko. Seperti yang bisa teman-teman lihat, strategi risiko ini memiliki 3 tahapan, ya. Dari tahapan pertama organisasi, tahapan kedua mission, business and process, tahapan ketiga ada information system, dan ada tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah secara diagonal sehingga membentuk pola piramida. Tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah ini artinya bahwa strategi resiko itu dilakukan berdasarkan top down, ya, dari atas ke bawah, dan juga bottom up. Tapi yang dilakukan untuk menyusun sebuah strategi resiko adalah proses bottom up terlebih dahulu, artinya dari bawah terlebih dahulu. Kemudian diambil keputusan untuk dibuat sebuah strategi yang akan secara luas menjadi awareness sebuah organisasi. Kemudian dievaluasi lagi strategi tersebut ke atas lagi, dan begitu seterusnya. Dan proses itu akan berlangsung sampai waktu yang diperlukan untuk melakukan perubahan-perubahan strategi, tergantung kebutuhan perusahaan itu sendiri. Penjelasan lebih jelasnya seperti ini, ya. Pada tahapan awal pastinya dimulai dari bawah, yaitu dengan membangun sistem informasi yang memiliki cakupan yang luas sesuai dengan gambar piramida yang ada pada video ini. Informasi yang luas ini dibutuhkan, ini pendapat saya, baseline identification to build information system, atau pemikir terbaik untuk mengidentifikasi informasi dan data yang dibutuhkan untuk membangun sistem informasi yang kuat. Sistem informasi yang kuat menjadi modal awal sebuah strategi yang akan diambil nantinya pada top of management. Nah, proses ini saya rasa bisa dalam 1 atau 2 agenda, ya. Agenda pertama persiapan, dan agenda kedua adalah proses penyusunan resiko, atau bisa lebih dari 2, tergantung, ya. Atau juga bisa pada 1 kali proses. Bagaimana sih contoh membuat strategi? Ya, dilakukan sebuah meeting kapan ini. Jadi ini akan diterjemahkan lagi ke dalam 1 agenda meeting, ya. Dari awal menyusun information system, ya, menempatkan orang-orang yang terbaik untuk mengidentifikasi dan membangun sistem informasi, ya. Bisa juga menempatkan orang-orang IT dan juga orang-orang lapangan untuk menginput seluruh informasi dan membuat sebuah information system. Kalau sekarang itu lebih canggih lagi, menggunakan data mining. Nah, tahapan selanjutnya, ya, tahapan kedua pada proses pertama ini, proses bottom up. Proses bottom up ini mengerucut dari tahapan ketiga sampai tahapan ke-1. Tahapan kedua ini mission dan business process. Ingat, pada tahapan pertama ini bottom up ini dibutuhkan feedback loop atau timbal balik yang dibutuhkan untuk keperluan continuous improvement atau pengembangan secara berkelanjutan. Nah, feedback ini perlu dilihat lebih
dekat lagi. Makanya dikatakan loop, atau dijadikan sebuah kacamata perusahaan dalam menyikapi sistem informasi yang sudah dibangun dan informasi yang sudah diperoleh. Nah, tahapan kedua ini mulai ada analisa dan juga menurut pendapat saya perlu dijelaskan lagi, yaitu proses untuk membuat sebuah tantangan tersendiri, menjadikan tantangan tersendiri. Apa yang dimaksud tantangan? Seperti pada penjelasan sebelumnya tentang 3 lines of defense. Pada setiap lines of defense itu harus ada proses penyikapan ya, atau bagaimana caranya resiko itu levelnya harus turun. Nah, ini bagaimana caranya informasi itu harus difilter ya. Perlukah kita membuat informasi yang sedemikian rupa, atau perlukah kita membuatnya lebih kuat lagi? Maka dilakukan proses tantangan tersebut. Kebijakan risiko yang akan diambil pasti menyangkut banyak hal. Ada proses pengelompokan, ada proses analisa yang lebih lanjut ya, dan ada proses filtering dan lain-lain yang menurut pendapat saya itu. Nah, menurut pendapat Anda sendiri apa? Nanti silahkan bisa dipadu padankan dengan pendapat saya. Kemudian pada tahapan selanjutnya, tahapan yang merupakan tahapan puncak, yaitu organization. Tahapan ini menurut saya dibutuhkan win-win solution, karena informasi yang sudah dibentuk dan juga kemudian sudah di challenge, dibutuhkan goals ya. Apa sih yang mau kita apain ini, informasi yang sudah set ini. Di sini tahapan ini kita tahu apa yang akan dilakukan. Nah, jadi setelah bottom up ini baru kita bisa top down. Top downnya adalah membuat sebuah kebijakan yang transparan dan traceability-nya bagus. Transparan artinya bisa dipertanggungjawabkan, traceability artinya kebijakan ini punya rekam jejak yang bisa menjadi argumentasi kenapa kebijakan ini diambil. Itu perlu karena supaya tidak ada salah menerjemahkan kebijakan, supaya nantinya kebijakan ini bisa diterjemahkan dengan baik oleh semua pihak, bahwa kebijakan ini memiliki tujuan untuk ini, kebijakan ini dasarnya adalah ini. Bisa saya jadikan suatu gambaran pentingnya distribusi kebijakan. Distribusi kebijakan itu sifatnya harus wide. Keputusan yang akan diambil ini harus memiliki impact, kepekaan risiko yang maksimal. Kepekaan risiko yang maksimal itu ya kepekaan risiko yang bisa diterjemahkan secara luas oleh setiap pihak dari top, middle, and low management, sehingga nanti pada tahapan ketiga, pada tahapan selanjutnya, tahapan kedua dan ketiga, resiko kebijakan yang diambil, strategi resiko yang diambil oleh organization bisa diteruskan sampai pada tahapan penyusunan taktik. Jadi pada video ini juga kita tahu bahwa strategi dan taktik itu perbedaannya di situ. Oke, pada tahapan kedua sekarang ya. Tahapan kedua itu mission, kembali lagi ke mission dan bisnis proses. Tahapan kedua ini dilakukan sebuah penguatan, justification ya, setelah ada keputusan kemudian dikuatkan lagi, karena lagi-lagi kebijakan ini harus ditambah secara seperlunya. Artinya kebijakan dari atas itu masih secara umum pastinya. Pada pembahasan kebijakan inti dibutuhkan peraturan-peraturan tambahan.
Nah, sehingga nanti lebih mudah ditangkap oleh information system nanti supaya bisa dijalankan, bisa disusun taktiknya nanti ya. Oke, langsung kita pada tahap ketiga. Tahap ketiga ini kembali pada information system. Nah, bagaimana cara kerja information system ini? Yaitu menerjemahkan kebijakan, menerjemahkan atau menginterpretasikan kebijakan yang sudah diambil dan dikuatkan tadi untuk kemudian diaplikasikan. Nah, ini membutuhkan contoh ya, bagaimana sih strategi ini pada lapangan atau pada kondisinya di lapangan seperti apa. Bisa kita bayangkan dalam sebuah perusahaan ada pertemuan berbagai lini manajemen. Lini manajemen tersebut membahas tentang rencana strategi risiko, mulai dari menyusun informasi untuk kemudian bagaimana informasi ini akan disikapi, sampai bagaimana win-win solution kalau ada masalah dalam sebuah informasi tersebut. Karena memang kita harus menemukan masalah ya, kita menganggap risiko itu masalah dan peluang. Nah, kalau sudah menemukan solusi, baru kemudian dibuat kebijakan dalam tahapan yang sama, yaitu tahapan menyusun strategi ya. Kalau di institusi, bahkan di Universitas Pekalongan juga ada pertemuan yang khusus membahas Renstra. Mungkin itu hampir mirip, tapi ini lebih spesifik pada risiko tersendiri. Risiko ini saya rasa tepat untuk perusahaan non-bank, karena perusahaan non-bank ini proses manufakturil, proses produksi barang atau jasa membutuhkan analisis risiko secara umum sama. Tapi kalau risiko perbankan itu beda lagi, ada instrumen keuangan yang harus dibahas satu-satu. Dari dua proses ini ya, top down, bottom up, kemudian nanti kembali lagi kalau perlu dilakukan evaluasi, top down lagi, kemudian bottom up lagi, sampai kemudian strategi risiko ini bisa mendatangkan impact yang luas ya, berupa risk awareness atau kepekaan terhadap risiko. Nah, itu tujuan atau esensinya. Kalau dalam sistem informasinya sudah relate to the risk atau langsung terhubung dengan risiko yang akan dihadapi, maka strateginya pun sama ya. Taktik yang akan dihasilkan pun akan sejalan dengan strategi yang disusun. Kalau strategi kita bertujuan untuk memenangkan sebuah kompetisi ya, memenangkan sebuah persaingan, nah ini ada risiko-risiko persaingan yang harus dikumpulkan informasinya, kemudian dikelompokkan tingkatan persaingannya, kemudian dicarikan solusi bagaimana untuk memenangkan persaingan tersebut. Kembali lagi ke bawah, bahwa persaingan ini harus diapakan. Kalau kita sudah tahu mau kita apakan, gimana caranya. Nah, itu dalam proses satu meeting pun bisa ya. Tapi organisasi itu kan institusi apapun ya, kalau institusinya besar pasti urusannya juga banyak, resikonya juga banyak. Oleh karena itu bisa saja meeting itu bisa terjadi 2 atau 3 kali pertemuan ya, dan seluruh kepentingan banyak sekali yang bisa diajak meeting, tapi umumnya sih internal ya. Adapun stakeholder yang diajak mungkin pemegang saham yang utama aja. Nah, itu pendapat saya, semoga bisa menjelaskan pembelajaran atau menambah hasanah pembelajaran sebelumnya, karena bahasa yang ada pada materi sebelumnya perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih dimengerti. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.